Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baik, insyaallah pada pertemuan ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran ke-9, membahas tentang wazan-wazan fi'il sulasi mujarrad. Ya, apa itu sulasi mujarrad? Tentu insyaallah antum dan antunna telah memahaminya di pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya. Sulasi mujarrad artinya adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Dan wazan fi'il sulasi mujarrad ini memiliki 6 bab atau 6 pembahasan. Dan itu juga telah kita singgung di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, di sini tentu kita membahas lebih dalam, lebih rinci tentang wazan-wazan fi'il sulasi mujarrad. Tentunya dari pembahasan ini yang menjadi poin inti kita adalah memahaminya dan wajib untuk menghafalnya, karena wazan-wazan ini merupakan rumus dasar untuk kita bisa berbahasa Arab, atau dalam arti lain bisa membaca kitab-kitab Arab yang tanpa ada harokatnya. Tentu dengan menghafal wazan-wazan ini merupakan sebab terbesar untuk kita bisa membaca kitab-kitab para ulama. Nah, di sini kita membahas tentang fi'il sulasi mujarrad, bab yang pertama, ya. Di sini ada fi'il madhi, fi'lun madhi, yaitu wazan pertama fa'ala. Tentu artinya fi'il madhi adalah sebuah perbuatan yang telah terjadi. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan sebuah perbuatan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Yaf'ulu, dia sedang melakukan atau akan melakukan. Kemudian masdar. Masdar adalah perbuatan itu sendiri, kata dasarnya perbuatan. Fa'lan, perbuatan. Kemudian ismul fa'il, isim fa'il. Fa'il artinya adalah pelaku yang melakukan sebuah perbuatan. Fa'ilun, yang melakukan. Kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul adalah yang dikenai sebuah perbuatan. Maf'ulun, yang dikenai perbuatan. Kemudian fi'il amr, ya, kata perintah. Kata perintah uf'ul. Afwan, di sini salah harokatnya. Tertulis af'ul, ya, diperbaiki, uf'ul. Uf'ul. Uf'ul, lakukanlah. Kemudian berikutnya fi'lun nahi, fi'il larangan. La taf'ul, ya, jangan engkau melakukan. Kemudian ismu zaman wa makan, isim yang menunjukkan waktu dan tempat. Maf'alun, tempat melakukan atau waktu melakukan. Kemudian ismul alah, isim alat adalah alat untuk melakukan. Mif'alun, alat untuk melakukan suatu perbuatan. Ya, di sini penjelasan tentang isim tentang fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar dan seterusnya sebenarnya telah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Bisa antum dan antunna merojaah kembali tentang babnya. Kemudian yang kedua, fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun,
mif'alun, ya. Pembahasannya sama, ya. Ya, pembahasannya sama seperti di atas, cuman beda wazan saja, beda harokatnya. Kemudian yang ketiga, fa'ala yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Ini bab yang ketiga. Kemudian yang keempat, fa'ila yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Kemudian bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul. Ya, ini afwan keliru. Insyaallah nanti kita perbaiki di PDF-nya. Yang benarnya uf'ul, ya. Uf'ul. La taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Kemudian wazan yang terakhir, bab yang keenam, fa'ila yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Baik, jadi inti dari pelajaran kita ini ialah antum pahami dan antum dan antunna berusaha untuk menghafalnya. Jadi untuk hari ini hafal bab yang pertama, besok hafal bab yang kedua, dan seterusnya. Tapi kalau mampu langsung menghafal bab pertama sampai yang keenam, tentu ini lebih baik. Tentunya ini merupakan poin dasar untuk bisa membaca kitab-kitab gundul. Artinya kitab-kitab para ulama yang tidak ada harokatnya, tidak mungkin kita bisa membacanya kecuali dengan menghafal rumus ini. Jadi semuanya kitab tidak lepas dari rumus-rumus, wazan-wazan, baik itu sulasi mujarrad, sulasi mazid, dan seterusnya. Artinya ini merupakan kunci utamanya. Kalau kita ingin bisa membaca kitab tanpa ada harokat, maka kunci utama dengan menghafal rumus-rumus ini. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang kaya dengan perumusannya. Baik, insyaallah tentu masing-masing bab ini nanti ada pembahasannya, ya. Bab pertama, bab kedua, ketiga, dan seterusnya. Insyaallah nanti akan ada pembahasannya masing-masing dan akan ada penjelasannya serta contohnya masing-masing di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, ini bab yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan sampai yang keenam itu sama semuanya, ya. Fi'il madhinya pengertiannya sama, fi'il mudhari pengertian sama semuanya artinya. Cuma beda bentuk saja. Nah, sekarang kita membahas sedikitnya. Yang kita baca barusan, yang kita simak barusan ini adalah wazan. Ya. Ini adalah wazan. Wazan artinya timbangan. Wazan artinya adalah timbangan, kemudian mauzun adalah yang ditimbang. Yang ditimbang. Kita kasih satu contoh yang sesuai dengan bab pertama, ya. Jadi kita akan membahas bab yang pertama. Nah, bab yang pertama kita bahas, kita kasih satu contoh mauzun yang ditimbang adalah nasara, ya. Nasara artinya dia telah menolong. Dia, ya, laki-laki telah menolong. Telah menolong. Menolong. Apa tulisannya jelek. Yang penting dapat dipahami. Nah, nasara ini adalah mauzun, ya, mauzun. 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 Mauzun yang ditimbang, ya. Nasara adalah mauzun, kata yang ditimbang. Kata
yang ditimbang. Mauzun kata yang ditimbang. Nah, sedangkan wazannya adalah fa'ala ya. Fa'ala ya. Fa'ala di sini adalah wazan ya. Fa'ala wazan. Wazan timbangan. Nah, di sini kita melihat ya. Kita melihat bahwasanya nasara mengikuti wazan fa'ala dalam semuanya dalam semuanya tasrifannya. Contohnya kan fa'ala nasara, kemudian fi'il mudhari'nya yaf'ulu, berarti mauzunnya yang suruh ya. Wazan aslinya fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, yaf'ulu, sehingga mauzun mengikuti wazan ya. Nasara yansuru, yansuru, yansuru. Artinya ini mauzun senantiasa mengikuti wazan ya. Karena wazannya yaf'ulu, maka mauzunnya yang suruh. Sama contohnya wazannya fa'ilun. Fa'ilun adalah wazan, berarti mauzunnya nasirun. Ya. Nasirun. Ini adalah wazan, ini adalah mauzun. Jadi mauzun senantiasa mengikuti wazannya. Kemudian wazannya maf'ulun. Kemudian mauzunnya juga sama mengikuti wazannya. Mansurun ya. Mansurun. Nah, ini sedikit penjelasannya. Artinya mauzun yang ditimbang senantiasa mengikuti wazannya di dalam hal tasrifannya. Ya, di sini kita coba ya. Nasara wazannya, berarti mauzunnya yang suruh. Ketika diikutkan ke fi'il mudhari' ya yaf'ulu jadi yang suruh. Fa'lan nasran. Kalau masdar tentu dia tidak ada kaidah khusus di dalam fi'il sulasi mujarrad. Masdar di dalam fi'il sulasi mujarrad harus melihat langsung di kamus atau banyak-banyak mendengar dari orang Arab. Kemudian wazannya fa'ilun, mauzunnya nasirun. Kemudian wazannya maf'ulun, mauzunnya mansurun. Kemudian wazannya uf'ul, maka mauzunnya unsur. La taf'ul, la tansur. Maf'alun mansurun, mif'alun minsurun. Artinya senantiasa mengikuti rumus ini ya. Jadi contohnya gini, kalau kita ingin membuat sebuah kalimat ya. Contohnya waktu pertolongan ya. Waktu terjadinya sebuah pertolongan. Maka kita mengetahuinya ada namanya isim zaman atau isim makan ya. Artinya waktu kejadian atau tempat kejadian. Jadi kita mengambil sebuah dari fi'il nasara, dia telah menolong. Kalau kita ingin menjadikan sebuah kalimat atau sebuah isim waktu menolong, berarti tinggal kita kiaskan dengan ini. Mansurun ya, mansurun. Waktu menolong ya.
Wazannya maf'alun. 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 Ini wazannya ya isim zaman atau isim makan ini. Kemudian kita kiaskan ya. Mauzunnya soron ya, artinya waktu pertolongan atau tempat pertolongan ya. Dan kalau kita ingin membuat alat untuk menolong, kita kiaskan dengan isim alat ya, mif'alun. Mif'alun. Alat untuk menolong berarti min soron. Min soron ya, ini alat untuk menolong. Baik. Jadi intinya di dalam pembahasan kita ini, barakallahu fiikum, ialah kita menghafal ya. Menghafal semuanya wazan ini. Kemudian kita pahami ya, diperbanyak, dipraktik. Ya, ini sedikit pembahasan pada pelajaran kita ya. Ini sedikit contohnya. Semoga yang sedikit ini dapat antum dan antunna pahami bersama. Artinya insyaallah ke depannya akan ada pembahasan secara rinci, bab per bab. Namun di sini kita membahas secara umum yang berkaitan dengan dengan sulasi mujarrad, memiliki 6 wazan. Nanti insyaallah akan ada contohnya, akan ada pembahasan yang lebih jelasnya. Nah, di sini kami ingin meminta antum semuanya berusaha untuk menghafal. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali, modal yang sangat besar untuk kita bisa membaca kitab. Ya, ilmu saraf dan ilmu nahwu saling berkaitan. Dengan antum dan antunna menghafal wazan-wazan ini adalah modal utama untuk kita bisa membaca kitab para ulama dan untuk kita bisa mencari kata dasar ya, mencari kata dasar sehingga kita dapat mencari kata-kata tersebut di dalam kamus. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang tidak dipahami, tafadhal untuk ditanyakan. Namun inti dari pembahasan kita, antum pahami apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari', apa itu masdar, apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, apa itu fi'il amr, apa itu fi'il nahi, apa itu isim zaman dan makan, apa itu isim alat. Kemudian antum hafalkan. Ya, antum hafalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Seterusnya sampai di bawah ini. Antum hafalkan. Barakallahu fikum. Kalau udah dihafalkan, ya, kalau udah dihafalkan insyaallah pertemuan di pekan depan ya, masing-masing dari kita peserta bahasa Arab untuk menyetorkan hafalannya. Ya, sekaligus kita akan memberikan contoh yang lebih banyak untuk memudahkan pemahaman kita tentang ilmu sharaf. Barakallahu fiik. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita memohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan kita keistiqamahan. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.